apa? Sehingga tidak ada perubahan dari total kas sebelumnya gitu. Ini harus klop ya angkanya ini. Ya, jadi sebenarnya ada pemasukan ya, ada pemasukan kas sebesar 2.340 juta dolar ya, ribu dolar, berarti 2.340 juta dolar. Tapi juga ada pengeluaran kas dengan jumlah yang sama. Sehingga apa? Sehingga tidak ada perubahan pada kasnya ini tadi. Kasnya ini nggak berubah. Ya, jadi tadi walaupun dia ada segala macam tadi sumber-sumbernya, sumber-sumber peningkatan kas, tapi penggunaan kasnya dengan jumlahnya yang sama. Sehingga perubahan pada kasnya itu nol, tidak ada gitu ya. Jadi ini kalau kita mau melacak kemana sumber pemasukan dan juga kemana dana itu dialihkan atau dibelanjakan kemana, ini caranya seperti ini ya. Jadi kita melacak kasnya kemananya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikuti ya, gampang ya. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan sekarang tentang operating cycle sama cash flow cycle nih ya. Jadi apa namanya? Tadi kalau kita bicara tentang keuangan jangka pendek, berarti kan kita bicara tentang aktivitas operasional perusahaan di bawah 1 tahun tadi gitu ya. Nah, aktivitas perusahaan ini kalau ini sih contohnya itu lebih kelihatan itu kalau dia perusahaannya manufaktur ya. Jadi ini contohnya itu lebih ke perusahaan manufaktur kita di sini biar kelihatan gitu, biar kelihatan kelihatan prosesnya. Nah, jadi ini apa ya istilahnya itu ini adalah siklus ya, siklus operasional, contoh siklus operasional perusahaan manufaktur. Jadi itu dimulai kalau perusahaan manufaktur itu kan gini ya, perusahaan manufaktur itu berarti dia membeli bahan mentah, kemudian bahan mentah itu kemudian diproduksi menjadi barang jadi, terus barang jadinya tersebut kemudian dijual. Kan gitu ya kalau perusahaan manufaktur ya. Jadi mulai dari dia membeli bahan mentah. Bahan mentah itu mulai dari dia place order. Jadi dia melakukan pemesanan terhadap barang mentahnya. Kemudian sampai kemudian perusahaan tadi itu menerima invoice ketika barang mentah yang dia pesan tadi datang gitu, diterima. Ya, jadi ini adalah proses pembelian bahan mentahnya dulu. Nah, ketika barang mentahnya datang ya, udah diterima oleh perusahaan, kemudian kan tadi perusahaannya kemudian akan menerima yang namanya invoice ya kan, ya akan menerima invoice dari pembelian bahan mentahnya tadi. Nah, mulai sejak si perusahaan itu menerima invoice dari pembelian bahan mentah, itulah dimulai pertamanya dari operating cycle nih. Jadi operating cycle atau siklus operasional perusahaan itu dimulai ketika perusahaan itu menerima invoice dari pembelian bahan mentah. Gitu, ya, itu dimulainya di situ. Nah, kemudian tadi prosesnya kan dia menerima bahan mentah, kemudian bahan mentah kemudian diproduksi, produksi menjadi barang jadi kan gitu ya. Barang jadi. Jadi ini prosesnya itu ketika dia mulai dari bahan mentah datang, kemudian diproduksi sampai barang mentah itu jadi, kemudian dijual, ini adalah periodenya disebut sebagai inventory period. Jadi adalah periode persediaan. Jadi periode persediaan atau inventory period itu dimulai kapan tadi? Mulai ketika barang mentahnya diterima sampai barang jadinya itu siap dijual. Tuh, sampai barang mentahnya terjual ya, terjual atau siap dijual gitu. Itu adalah periode inventory. Nah, kemudian di sisi lain kita lihat yang di atas dulu ya. Terus kemudian biasanya kan kalau dia business to business ya, berarti perusahaan itu akan menjual barang jadinya itu juga kepada perusahaan lain. Ya, pada perusahaan lain. Perusahaan lain itu biasanya kalau mereka membeli barang dari kita itu cenderung dibeli secara kredit
ya, secara kredit kan mereka juga hutang dagang juga. Jadi kita yang punya piutang. Nah, mulai dari tadi barang kita terjual secara kredit sampai nanti kita akan menerima pembayaran dari penjualan kita tadi, inilah periode piutang. Tuh ya. Jadi siklus operasi itu sebenarnya itu dimulai ketika kita mulai menerima pembayaran menerima invoice dari pembelian sampai nanti kita akan menerima kas dari penjualan kita. Itu seluruh siklus operasinya seluruh ini. Tapi di sini juga ini ada siklus juga ya. Ada satu lagi siklus dari account payable. Jadi periode hutang dagang kita sendiri. Tadi kan kita tadi membeli bahan mentah pun secara kredit gitu kan, membeli bahan mentah secara kredit, kita menerima invoice sampai saat kita membayar hutang dagang kita, itu adalah disebut sebagai account payable period. Ya, jadi ada inventory period, ada account receivable period. Jadi ini inventory persediaan, ini adalah piutang, ini adalah hutang dagang. Jadi ada 3 poin ya di sini ya, inventory, persediaan, piutang, dan juga hutang dagang gitu ya tadi. Nah, sedangkan cash cycle sendiri, periode cash cycle kan operating cycle tadi dimulai dari kita menerima invoice dari pembelian bahan mentah sampai kita menerima kas dari penjualan barang jadi. Sedangkan kalau cash cycle sendiri itu dimulai kapan? Itu dimulai hutang dagang kita sampai kita menerima kas dari penjualan. Gitu. Ya, jadi ada 4 ya kalau gitu ya. Ada sebenarnya periodenya ada 3, tapi siklusnya ada 2 ya. Ada operating cycle itu seluruhnya dari sini sampai sini. Kalau cash cycle itu cuma dihitung sejak kita menyelesaikan hutang dagang kita, ya titik kita menyelesaikan hutang dagang sampai kita menerima pembayaran. Jadi bisa dikatakan sih operating cycle itu sama dengan apa? Account payable ditambah cash cycle juga bisa gitu ya. Atau cash cycle itu sama dengan operating cycle dikurangin dengan hutang dagang, periode hutang dagang. Nah, sekarang kita masuk contoh ya, menghitung cash cycle-nya. Nah, kalau kita bicara tentang period ini, berarti ininya semuanya dalam hari. Ya, perhitungan adalah hari. Hari berapa lama harinya, berapa lama inventorinya itu perputaran persediaan itu dalam waktu berapa hari, berapa lama piutang itu dalam perusahaan itu siklusnya itu berapa hari. Jadi semuanya itu adalah dalam hitungan hari ya, periode hari. Ya, sekarang ini tadi contohnya. Ini tadi saya sudah jelasin. Jadi cash cycle itu sama dengan operating cycle dikurangin payable ini tadi ya. Jadi cash cycle itu sama dengan operating dikurangin si hutang dagang ini tadi ya. Oke, ini contoh nih. 271 ya. Mana? 271. Oh, ini 271. Oke, sekarang kita contohnya itu berdasarkan dari tabel 271 katanya gitu ya. Nih, sekarang kita melihat neraca dan juga laporan laba rugi dari perusahaannya si Tradewinds Manufacturing yang ada di tabel 271. Nah, sekarang kita mau menghitung berapa lama siklus operasional dan juga berapa lama siklus kas. Ya, sebelum kita tadi menghitung siklus operasional dan siklus kas, maka kita harus tahu apa tadi inventory periodnya berapa, account receivable periodnya berapa, sama account payable periodnya berapa. Jadi yang kita hitung itu 3 ini dulu, tiga item ini dulu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama yang inventory period, berapa lama atau berapa days in inventory, berapa hari dalam inventorinya. Untuk mencari ini, maka kita harus menghitung dulu inventory turnover-nya dulu. Berapa perputaran persediaan di perusahaan itu. Untuk menghitung perputaran persediaan perusahaan itu berapa, maka kita harus tahu dulu nih, cost. Jadi per HPP ya, berarti harga pokok penjualannya itu berapa dibagi dengan rata-rata persediaan. Kita lihat sini ya, rata-rata persediaan. Ini cost of goods sold-nya ini berapa?
8,2 ya, $8.200.000. $8.200.000 itu adalah HPP-nya. Jadi harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya kemudian dibagi dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan berapa nih? Nih rata-rata, kalau rata-rata kita ambil 2 tahun minimal ya. Berarti kalau tahun ini 3.000, tahun lalu 2.000, berarti rata-ratanya berapa? 2,5. 2,5 ya. Berarti kalau gitu ngitungnya gampang sih sebenarnya ya. Berarti 8,2 dibagi 2,5. Nih, 8,2 dibagi 2,5. Berarti inventory turnover-nya itu sama dengan 3,3. Artinya apa nih maksudnya inventory turnover-nya 3,3? Dalam 1 tahun, perputaran persediaan itu terjadi 3,3 kali. Ya, jadi kalau 3,3 kali dalam 1 tahun itu berapa hari sih? Nah, itu dia. Days inventory-nya katakanlah kalau 1 tahun itu 365 hari dibagi 3,3, berarti hari dalam persediaannya itu dalam hari itu adalah selama 110,6 hari. Tuh, ya. Jadi di sini saya balik lagi, ulang lagi. Perputaran persediaan dalam 1 tahun itu 3,3 kali. Berarti dalam 1 tahun persediaan itu muternya 3,3 kali. Atau sama dengan 3,3 kali itu sama dengan 110 hari. Itu berapa bulan ya? 110 hari itu. 4 bulan 4 nggak bulan nyampe kurang. ya. Iya, 4 bulan nggak nyampe. Jadi setiap 4 bulan kurang itu inventory periodnya. Ya, inventory periodnya itu dalam 1 tahun itu nggak sampai 4 bulan ya. Jadi nggak sampai 4 bulan. Berarti dalam 1 tahun itu bisa 3,3 kali. 3 kali perputaran persediaan. Itu yang pertama ya, inventory. Yang kedua tadi apa? Piutang ya. Receivable. Receivable kan cara ngitungnya juga seperti itu. Jadi ini asumsinya bahwa perusahaan ini adalah B2B, artinya seluruh penjualan kita itu kepada bisnis lain itu juga dilakukan secara kredit. Berarti kalau kita lihat ya, kita asumsikan ini pasti kayaknya, nah itu kan benar. Berarti ya seluruh penjualannya, net sales-nya itu 11,5 juta itu dianggap sebagai penjualan secara kredit. Ini B2B biasanya seperti itu. Ya, jadi seluruh penjualannya itu dilakukan secara kredit. Jadi penjualan secara kredit dianggap ya asumsinya seperti itu 11,5 juta dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang berapa? Nih, piutang. Dalam 1 tahun, piutang itu muter sebanyak 6,4. Lebih banyak ya, lebih banyak perputaran piutangnya ya. Atau sama dengan 6,4 kali, itu sama dengan 57 hari. Berarti nggak sampai 2 bulan. Ya, jadi kalau kalau perputaran persediaan itu bisa sampai 4 bulan kurang, tapi kalau perputaran piutang itu nggak sampai 2 bulan. Ini masih wajar ya kalau 2 bulan ya. 2 bulan kan biasanya kan kalau juga kita bikin kayak ketentuan kredit seperti itu kan N/30 ada N/60 tuh masih wajar ya, masih 2 bulan gitu ya. Sebentar ya, saya izin sebentar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dengar salam. Iya, ya. Hati-hati ya.
Ya. Oke ya, balik kemana tadi? Account ini piutang ya, piutang. Jadi piutang tadi nggak sampai 2 bulan per harinya ya. Jadi hari dalam piutang itu 57 hari. Satu lagi tadi poinnya adalah account payable, hutang dagang. Kalau hutang dagang itu adalah cost of goods sold ya, cost of goods sold sama ya berarti yang kayak tadi ya, sama dengan apa namanya? Inventory ya. Jadi patokannya itu adalah harga pokok penjualannya. Cost of goods sold dibagi dengan rata-rata hutang dagang. Kita lihat rata-rata hutang dagang mana nih? Ini ya, hutang dagang. Ini berapa nih? Rata-ratanya tengah-tengah berarti ya. Berapa nih tengah-tengahnya? 1 juta sama 7,5, 875 ya. Ya, Ibu, 875 benar. 875 ya. 875 ya. Nih 0,875. Jadi account payable hutang dagang itu sebanyak 9,4 kali ya, atau kalau kita hitung dalam days, dalam hari, dalam 1 tahun itu 38,8 hari. Berarti kita membayar hutang dagang kita tuh lebih cepat daripada kita nerima piutang kita ya. Kita rata-rata kita membayar hutang dagang itu di bawah ya 38 hari. Nggak nyampe 2 bulan setengah, nggak 1 bulan setengah juga nggak nyampe tuh ya. Jadi kita ambil semua data-data ini tadi ya. Kita tahu tadi days inventory 110,6, terus ada days in receivable itu 57, days in payable itu 38,8. Kita ambil semua ini, kita bisa hitung operating cycle dan juga cash cycle-nya. Jadi operating cycle kalau kita lihat lagi di sini tabel yang ini, operating cycle itu adalah inventory ditambah account receivable ya. Inventory ditambah account receivable. Jadi seluruh operating cycle, tadi operating cycle itu dimulainya sejak kapan? Dimulai sejak kita menerima invoice dari pembelian bahan mentah ya, sampai kita menerima pembayaran dari penjualan kita. Itu selama 167,6 hari. Itu operating cycle-nya. Satu siklus operasional itu selama ini. Berapa bulan ini ya? Kalau dibagi 30, berarti 8 bulan ya? 8 bulan nggak sih? 16 dibagi 30. 5, Bu. 5, oh ya 5 ya. 5 ya, 5 bulan ya, 5 bulanan ya, 5 bulan lebih ya. 5 bulan lebih. Jadi siklus operasional perusahaan itu 5 bulan lebih kurang lebih. Jadi tepatnya sih 167,6 hari. Sedangkan cash cycle sendiri ya, tadi ada operating cycle-nya dikurangi dengan days in payable, dengan dikurangin days pada hutang dagang kita. Berarti ini berapa nih? Nggak dihitungin ini. Berapa nih? 167 ya kan? 167 dikurangin 38,38 ini belum selesai. Ini berapa nih? Berapa nih? 128,8, Bu. 128,8 days. Tuh ya. Oke, nih. Ya, jadi cash cycle-nya itu sendiri adalah 128,8. Dimulai sejak kapan nih tadi? Cash cycle tadi dimulai sejak kita selesai membayar hutang dagang kita ya, sampai dengan kita menerima kas dari penjualan cycle-nya. Cash cycle-nya 128,8 berarti 4 bulanan ya, 4 bulan lebih dikit, sedangkan operating cycle-nya itu sendiri adalah 167,6 hari. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Terkait period atau siklus yang tadi sudah dijelaskan itu, apakah ada kemungkinan, Bu, untuk pembayaran atau penyelesaian dari account payable itu lebih dari batas dari inventory period? Maksudnya itu, lebih panjang? Nah, lebih panjang. Oh ya, gitu. bisa aja. Bisa aja. Apakah nanti rumusnya bakal tetap nggak, Bu? Tetap sama. Kan kalau misalnya kita balik lagi sini, berarti garis yang Iya, ini Bu, ya, betul. kayak gini ya.
Iya, betul kan? Ya bisa aja. Jadi nggak masalah ya mau dia mau lebih pendek atau mau lebih pendek atau mau lebih pendek atau lebih panjang ya. Yang jelas aja kalau operating cycle itu sendiri adalah inventory period ditambah dengan account receivable period. Intinya itu aja. Ya mau account receivable-nya lebih panjang, mau inventory period-nya lebih panjang sih nggak masalah. Cuman kadang-kadang kalau ini bisa jadi apa ya namanya? Bisa menjadi analisis sebagai perusahaan jika account receivable-nya terlalu panjang, ini kan perlu menjadi nanti kita belajar ini 2 minggu lagi ada materinya. Kalau misalnya piutangnya kelamaan gitu, itu kan ada something wrong itu, ada masalah itu. Entah ada kesulitan menagih piutang, ya kan? Atau ya nanti larinya ke bad debts itu, gitu biasanya. Gitu ya. Jadi itu bisa menjadi analisis kemudian jika piutang apa namanya accounts receivable piutangnya tadi terlalu banyak atau terlalu panjang ya. Jadi nggak masalah. Jadi yang penting kalau kita menghitung operating cycle, siklus operasional itu adalah inventory period panjang yang mana jumlahin aja gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, ini tadi ini ada bagaimana kita mencoba menginterpretasikan ya siklus cash tadi ya. Jadi cash cycle kalau kita ngelihat dari rumusnya kan cash cycle tadi apa rumusnya tadi? Operating cycle dikurangin dengan hutang dagang ya tadi ya. Days in payables ya. Jadi cash cycle itu akan meningkat kalau apa? Kalau apa nih? Si cash cycle ini akan meningkat atau akan lebih panjang ya kan? Kalau dia apa? Kalau payable-nya lebih ini kecil, Bu. Kalau keduanya ini nih, kalau si operating cycle-nya panjang, dia juga ikut panjang. Pertama, ya. Nih, jadi increase peningkatan di inventory sama di receivable di piutang itu makin panjang kan berarti kalau inventory-nya panjang sama piutangnya juga panjang otomatis kan account operating cycle-nya juga panjang gitu. Kalau misalnya diasumsikan bahwa periode hutang kalau sini ya. Jadi kalau misalnya inventory period sama yang ini, berarti ini kedua-duanya ini makin panjang nih. Berarti kalau misalnya makin panjang, misalnya katakanlah salah, bentar dulu. Misalnya di sini ya, ininya makin panjang tuh ke sini, ya kan? Ini kan makin panjang, misalnya ini makin panjang, yang ini juga makin panjang. Otomatis kan operating cycle-nya itu juga makin panjang, tuh ya kan? Operating cycle-nya makin panjang. Kalau misalnya ini tetap, berarti cash cycle-nya makin panjang juga, gitu. Ya, itu yang pertama. Kita lihat sini. Jadi entah itu atau ini, kalau misalnya kita mampu menunda pembayaran hutang, berarti yang ini larinya kemana? Ke sini, ya, larinya ke sini. Kalau ini larinya ke sini, ntar dulu salah. Berarti cash cycle-nya apa? Cash cycle-nya nurun segini, gitu. Ya kan? Jadi ada dua ini ya, ada dua interpretasi ya. Si cash cycle-nya ini bisa lebih panjang jika operating cycle-nya lebih panjang dengan asumsi bahwa account payable-nya tetap. Kalau operating cycle-nya lebih panjang berarti entah inventory, entah itu account receivable atau keduanya itu makin panjang waktunya. Bisa meningkatkan cash cycle-nya. Yang kedua, cash cycle itu bisa juga lebih kecil jika kita bisa menunda untuk membayar hutang dagang kita. Jadi kalau hutang dagang kita makin tertunda, otomatis ke sini ya cash cycle-nya jadinya lebih pendek, gitu, lebih berkurang gitu ya. Nah,
ini tadi si Bu, cash izin cycle bertanya, ya. Bu. Oke, boleh. Lalu kalau misalnya account payable-nya tuh lebih kecil, Bu, jadi kayak cycle-nya lebih panjang juga nggak, Bu? Gimana? Kalau apa? Kalau account payable period-nya itu lebih kecil, Bu. Account payable period ini ya, Iya. kecil. Berarti kita mempercepat pembayaran hutang kita. Iya, Bu. Jadi kayak cycle-nya itu gimana Panjang. pengaruh? Berarti lebih panjang ya, Bu? Iya. Tapi logikanya gini, kalau kita tuh ya, kalau nanti kita, ini ada materinya nih, materinya nanti materi setelah ini, itu ada khusus tentang manajemen kas. Jadi di dalam manajemen kas itu gimana caranya kita itu kalau bisa menunda pembayaran dan mempercepat penerimaan gitu. Ya, jadi kalau bisa yang si ini itu makin lama makin ditunda. Dan kalau yang ini kalau bisa makin lama makin dipercepat gitu. Itu jadi nanti ada materinya nih minggu ya setelah minggu depan ya. Berarti minggu depan kita kuis kan, nanti berikutnya itu ada khusus tentang manajemen kas. Jadi dalam manajemen kas itu ya fokusnya itu jadi intinya itu bagaimana kita itu menunda pembayaran. Pembayaran itu berarti termasuk account payable. Account payable itu kan hutang dagang tuh kalau bisa tuh lama-lama dibayarinnya, jangan cepet-cepet bayarinnya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kalau bisa kita menunda pembayaran? Jadi kalau nggak ideal ya kalau misalnya hutang dagang itu dibayar cepet-cepet, itu kalau bagi perusahaan itu nggak ideal. Idealnya itu kalau bisa hutang dagang itu dibayarnya lama-lama kalau bisa gitu. Kenapa seperti itu? Kalau menurut saya sih, Bu, agar perputaran kasnya itu lebih bisa dialokasikan untuk Yes, betul. Iya. Ya, jadi yang namanya bisnis itu penting sekali. Yang namanya modal kerja tadi ya, modal kerja tadi penting. Jadi kalau kita bisa mengurangi, kita bisa menunda pembayaran termasuk hutang dagang, artinya kas yang tadinya harus kita bayarkan tuh kita bisa gunakan dulu untuk apa gitu. Gitu ya. Sama di selain situ tadi menunda pembayaran di satu sisinya, ini mati lampu saya. Mudah-mudahan cukup ya. Oke, di satu sisi, ntar dulu. Ini ya, belum mati ya? Bentar. Oke. Di satu sisi tadi menunda pembayaran, di satu sisinya tadi mempercepat penerimaan kas. Itu tujuannya sama ya. Jadi makin cepat kita bisa menerima kas, makin cepat kita bisa menggunakan kas tersebut untuk investasi pada aktiva lancar, pada net working capital atau yang lainnya. Gitu ya. Kayak itu tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini tadi ya si cash cycle tadi itu akan berhubungan erat sama profitabilitas ya. Jadi itu tadi ya, karena kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan ini sebenarnya udah lewat ya, nggak salah. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk materi subbab berikutnya. Ada pertanyaan? Ya ada ya, kita teruskan lagi. Ini saya masih on nggak sih? Masih, Bu. Oh ya, oke, masih. Soalnya di rumah saya mati lampu, saya takut tadi sinyalnya keburu hilang. Oke ya. Sekarang kita masuk kepada beberapa aspek dari kebijakan keuangan jangka pendek ya. Jadi ada 2 elemen ya dari kebijakan-kebijakan yang biasanya kemudian akan diterapkan oleh perusahaan berhubungan dengan keuangan jangka pendeknya. Jadi ada kebijakan tuh ada 2 ya, ada yang namanya fleksibel dan juga ada namanya restriktif. Nah, entah itu kebijakan keuangan jangka pendeknya itu fleksibel atau restriktif, itu akan tergantung dari 2 hal. Ya, yang pertama itu tergantung dari berapa besar perusahaan itu akan berinvestasi pada aktiva lancar. Dan yang kedua itu adalah
sumber pendanaannya dari mana. Jadi ada dua hal ya untuk menentukan apakah kebijakan perusahaan itu fleksibel atau restriktif gitu. Nah, yang pertama tadi kita melihat dari jumlah investasi pada aktiva lancarnya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada dua ya tadi ya, flexible policy atau restriktif. Sebuah kebijakan perusahaan itu dikatakan fleksibel ya, jangka pendek ya, jangka pendek itu kebijakan jangka pendek perusahaan pendanaan itu di keuangan jangka pendek itu dikatakan fleksibel. Kalau fleksibel itu berarti dia itu cenderung apa ya? Cenderung lebih banyak aktiva lancarnya. Gitu. Jadi dia biasanya itu akan apa ya? Biasanya akan punya kas yang besar gitu ya, terusnya persediaannya juga banyak, terus dia juga biasanya akan lebih longgar untuk memberikan penjualan secara kreditnya itu lebih besar juga gitu. Jadi aktiva lancar itu cenderung itu nilainya itu lebih besar. Itu istilahnya itu adalah kebijakan-kebijakan yang fleksibel. Kita tahu ya bahwa yang namanya net working capital tadi adalah aktiva lancar dikurangin dengan hutang lancar ya kan. Nah, si flexible policy ya dia dikatakan fleksibel itu ketika aktiva lancar itu tuh banyak, cukup banyak. Jadi ketika dia kayak aman gitu loh, aman kalau dia mempunyai aktiva lancar yang banyak. Jadi kalau misalnya dia punya cukup banyak kas untuk membayar hutang dagang, persediaannya banyak, terus dia bisa bayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo itu dengan mudah gitu karena kasnya banyak, terus biasanya sih penjualannya itu kebijakan kreditnya itu juga lebih longgar dan persediaan yang ada di dalam perusahaan itu cenderung juga cukup besar. Jadi itu dikatakan sebagai flexible policy. Lawannya dari flexible policy itu adalah restriktif. Dia lebih lebih apa ya restriktif ya apa bahasa Indonesia itu? Restriktif short term policy. Nah, jadi kalau di dalam restriktif ini, dia akan kebijakannya itu adalah memperkecil jumlah aktiva lancarnya. Jadi investasi pada aktiva lancarnya itu tidak sebesar fleksibel. Gitu. Jadi dia akan mencoba untuk menjaga agar kasnya itu sedikit, terus biasanya nggak ada investasi pada surat berharga, terus juga biasanya investasi pada persediaan itu juga kecil, jadi biasanya nilai persediaannya itu kecil, dan juga dia tidak akan memberikan penjualan secara kredit. Kalau tidak ada memberikan penjualan secara kredit, berarti piutangnya nol, ya kan gitu ya, piutangnya sedikit atau nol malah. Gitu. Jadi itu yang restriktif. Jadi kebijakannya ada dua tadi ya, ada fleksibel sama restriktif yang jika dikaitkan dengan jumlah investasi pada aktiva lancarnya. Kalau fleksibel, aktiva lancarnya itu cenderung banyak, sedangkan kalau restriktif itu cenderung sedikit. Pertanyaan saya sekarang, bagusan yang fleksibel atau yang restriktif? Bagusan yang mana? Antara yang fleksibel sama yang restriktif. Atau apa kelebihan yang fleksibel, apa kelebihan yang restriktif, dan apa kelemahannya masing-masing. Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Apa kelebihannya fleksibel? Apa kelemahannya fleksibel? Apa kelebihannya restriktif? Apa kekurangannya restriktif? Yang mana yang kira-kira yang lebih baik? Bapak jawab. Apa kalau ada yang mau kasih pendapat boleh. Yang nggak ada yang salah, yang nggak ada yang benar. Namanya sama-sama belajar. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Kalau menurut L. pendapat saya lebih baik Oke, yang fleksibel, Ibu. sebelum saya jawab, kita kasih ilustrasi, ini ada grafik nih kayaknya nih ya. Nah, ya, ada yang mau jawab boleh? Kalau menurut pendapat saya lebih Ya. baik yang fleksibel, Ibu. Kenapa? Karena lebih mudah untuk maksudnya melunasi utang-utang jangka pendek gitu. Oke, berarti kelebihannya kalau yang fleksibel itu dia mempunyai cukup dana untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancar yang segera jatuh tempo, ya kan gitu ya? Iya, Ibu. Ya, itu sebagai kelebihannya. Ada kelemahannya nggak yang fleksibel? Ada kelemahannya nggak? Bayangkan ya kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki kas yang cukup besar, terus inventorinya juga besar, piutangnya juga besar, terutama kas nih, terutama kas. Kalau kasnya banyak banget, bagus nggak sih kira-kira? Ya, emang sih bisa bayar segala macam tagihan ya, kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo tuh bisa dipenuhi tanpa ada rasa was-was. Tapi kan kita tahu ya, cash itu adalah aset yang non-profitable, cash yang tidak menghasilkan kas itu. Sedangkan yang namanya perusahaan, kalau bisa, itu dimanfaatkan semaksimal mungkin kasnya itu. Ya kan? Tuh. Ya, jadi kita ini ya, kita lihat yang berikutnya ya. Nih. Jadi ada biaya-biaya yang kemudian terlibat ya, ada biaya-biaya yang berhubungan dengan investasi pada aktiva lancar. Ada dua biaya, ada yang namanya carrying cost, ada yang namanya shortage cost. Nah, kalau carrying cost itu adalah biaya yang timbul karena kita menyimpan atau karena kita berinvestasi pada aktiva lancar. Sedangkan shortage cost itu adalah biaya kekurangan. Jadi maksudnya biaya kekurangan ya, biaya kekurangan atau karena kekurangan biaya kekurangan jika kita tidak ada aktiva lancar gitu. Jadi gini, kita lihat dulu ya. Jadi ini ada dua apa namanya dua garis ya, yang garis X-nya ini adalah jumlah current asset, jumlah aktiva lancarnya. Ya, semakin banyak ke sini berarti semakin besar aktiva lancarnya. Sedangkan yang ini adalah nilainya, nilai investasinya berapa. Jadi ini jumlah, ya ini jumlahnya, ini adalah nilainya. Nah, kita lihat sini ya. Nah, kalau misalnya semakin banyak kita menyimpan aktiva lancar, artinya kasnya makin besar, piutangnya makin banyak, persediaannya juga cukup besar, itu carrying cost-nya itu akan naik. Ya, carrying cost itu contohnya apa? Contoh carrying cost itu misalnya nih, kalau persediaan itu adalah biaya penyimpanan, ya, biaya perawatan. Kalau misalnya dia itu adalah piutang, maka carrying cost-nya itu adalah resiko-resiko bad debts dan lain sebagainya. Jadi biaya-biaya yang yang timbul akibat adanya aktiva lancar. Jadi semakin banyak kita punya aktiva lancar, semakin besar carrying cost-nya. Ya, semakin besar. Ini ya, jadi semakin besar aktiva lancar, semakin banyak aktiva lancar, itu carrying cost-nya semakin besar. Paham ya di situ. Nah, tapi shortage cost-nya semakin banyak aktiva lancarnya, biaya shortage itu berarti kayak itu tadi yang seperti kata temannya tadi, Abi, bahwa kita akan kekurangan uang itu semakin sedikit. Ya, tadi kan kita ada kewajiban-kewajiban yang mau kita bayar ya, ada kewajiban misalnya mau bayar gaji, terus misalnya ada pembelian dagang, misalnya kita mau beli bahan mentah, kita harus bayar misalnya untuk bisa mendapatkan diskon, kan kita biasanya harus membayar dalam jangka waktu tertentu ya, dan kita bisa mengambil diskon untuk pembelian, jadi kita bisa membayar kewajiban-kewajiban, shortage cost-nya semakin sedikit. Ya, jadi semakin banyak aktiva lancar, shortage cost-nya akan menurun. Ya, jadi biaya kita bahwa kita akan kekurangan uang untuk melakukan pembelian, untuk membayar tagihan dan lain-lain itu akan semakin berkurang. Jadi kebalikan ya. Jadi carrying cost semakin banyak aktiva lancar, carrying cost-nya semakin besar, tapi juga semakin besar aktiva lancar, shortage cost-nya akan menurun. Tuh. Nah,
Biaya kan tadi ada 2 biaya, carrying cost sama shortage cost. Biaya yang memaksimumkan total cost, jadi total cost itu adalah jumlah dari carrying cost dan shortage cost. Total cost itu adalah totalnya, jadi titik minimum ya. Titik yang meminimumkan total cost itu adalah titik pertemuan di antara carrying cost sama shortage cost. Ya, jadi pertemuan atau titik titik pertemuan ya antara carrying cost sama shortage cost itu adalah biaya minimum dari total cost gitu ya. Jadi ada dua biaya tadi, ada carrying cost sama ada shortage cost. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih ya. Nah, kalau yang fleksibel tadi kan ini kayaknya gambarnya kurang ini ya. Gambarnya kita lihat di gambar yang di buku aja deh. Nih ya. Nah, ini. Jadi ini ada 2 tadi, kalau kita balik lagi ke kebijakan yang fleksibel sama yang kebijakan yang restriktif. Kalau yang fleksibel tadi kan dia aktiva lancarnya besar. Ya, banyak aktiva lancarnya banyak, sedangkan kalau yang restriktif aktiva lancarnya cenderung sedikit. Ada 2 ya. Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat nih bahwa sama ya. Jadi tetap kita menghitung titik pertemuan antara shortage cost sama carrying cost itu adalah titik biaya yang paling minimum dari total cost. Ya. Jadi mau baik yang ini maupun yang restriktif maupun yang fleksibel itu bisa dihitung sama-sama levelnya. Jadi itu tadi si carrying cost tadi itu akan meningkat ya, meningkat seiring dengan peningkatan dari aktiva lancar, sedangkan si shortage cost itu akan menurun seiring dengan peningkatan aktiva lancar. Tinggal perusahaan itu mau menerapkan yang mana nih antara yang fleksibel sama yang restriktif. Tapi tadi idealnya sih kalau sekarang ini orang lebih cenderung ke restriktif. Ya, karena itu banyak ya, ada banyak ada kayak sekarang kan sudah banyak yang digalakkan seperti just in time, ya just in time. Jadi begitu inventory-nya 0, baru nanti inventory barunya langsung datang gitu. Jadi penyimpanan persediaan itu tuh nggak ada. Jadi mencoba untuk mengurangi si carrying cost itu dicoba untuk dikurangi gitu. Ya, tapi tetap si shortage cost itu juga harus tetap dipertimbangkan ya. Nah, tadi kita yang pertama policy-nya tadi ya. Yang pertama itu adalah kita melihat dari sisi jumlah investasi pada aktiva lancar. Nah, yang kedua kita bisa menentukan kebijakan policy-nya itu entah itu fleksibel atau restriktif itu berdasarkan dari alternatif financing-nya. Jadi dari sumber pendanaannya. Ya, kalau kita lihat dari sumber pendanaannya, kalau yang si fleksibel policy itu dia cenderung menggunakan hutang jangka panjang juga untuk membiayai untuk membiayai aktiva lancarnya. Sedangkan kalau yang restriktif dia biasanya cenderung untuk membiayai aktiva lancar itu hanya dengan hutang jangka pendek aja. Gitu ya, jadi ini ada contoh, enggak ada contohnya ya. Oh ini nih di sini ya. Jadi ke sini. Jadi idealnya tuh gini. Idealnya itu kalau kalau aktiva tetap itu dibiayai oleh hutang jangka panjang idealnya ya. Jadi kalau aktiva tetap fix asset ya, fix asset itu aktiva tetap itu idealnya itu dibiayai dengan hutang jangka panjang sama modal sendiri. Ya, karena apa tadi ya? Kita udah bicara ini di sebelum-sebelumnya termasuk di capital budgeting. Karena dia memerlukan biaya yang besar dan pengembaliannya itu lama gitu ya. Jadi idealnya si fixed asset itu kemudian dibiayai oleh modal sendiri dan hutang jangka panjang. Tapi current asset ya aktiva lancar itu idealnya itu dibiayai dengan hutang jangka pendek karena dia membutuhkan waktu yang di bawah 1 tahun. Tidak ideal ya untuk membiayai balik ya kalau misalnya fixed asset itu kemudian dibiayai oleh hutang jangka pendek itu nggak ideal
Ya, karena apa? Karena fix aset tadi ya, fix aset memerlukan biaya yang besar dalam jangka waktu yang lama. Kalau dia dibiayai oleh hutang jangka pendek, kacau gitu. Ya, karena apa? Hutang jangka pendek kan waktunya di bawah 1 tahun. Nah, itu kalau misalnya dia tidak bisa mengenerate cash flow sesuai dengan yang sesuai misalnya dengan yang dia tetapkan betul gitu, tidak diperhitungkan secara matang, itu perusahaan itu bisa mengalami masalah di kemudian hari ketika si fixed asset dibiayai oleh hutang jangka pendek. Dan sebaliknya nih, kalau misalnya current asset itu idealnya itu dibiayai oleh short term debt dan hutang lancar. Jangan membiayai si current asset pakai long term debt. Kenapa? Long term debt sama short term debt bedanya di mana? Selain waktu, di bunga. Ya, bunga untuk si interest ya. Jadi pembayaran bunga untuk long term debt itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan yang short term debt. Masa iya kita mau membiayai aset lancar dengan biaya bunga yang lebih besar? Kan rugi, sedangkan ini jangka waktunya di bawah 1 tahun. Dan selain itu kenapa cenderungnya kita menggunakan current asset dibiayai dengan short term debt? Yang kedua, ketika kita mau mengajukan untuk hutang jangka panjang itu nggak semudah kita mengajukan hutang jangka pendek. Kalau hutang jangka panjang ini rentetan kayak administrasinya itu jauh lebih banyak daripada yang jangka pendek. Jadi idealnya tadi saya balik lagi, idealnya si current asset, si aktiva lancar itu dibiayai oleh hutang jangka pendek gitu ya. Nah, kalau yang si fleksibel itu dia cenderung membiayai aktiva lancarnya dengan hutang jangka panjang juga gitu ya. Jadi hutang jangka pendeknya iya, tapi juga pakai hutang jangka panjang itu juga lebih banyak juga. Jadi itu dia fleksibel. Jadi kayak dia nggak apa-apa lah gitu membiayai hutang aktiva lancar dengan hutang jangka panjang. Nah, sedang kalau yang restriktif, dia memang ya. Jadi dia memang membiayai aktiva lancar itu dengan hutang jangka pendek, hutang lancar juga dibanding dengan menggunakan hutang jangka panjang. Tuh ya. Jadi kebijakan tadi saya balik lagi, kebijakan keuangan jangka pendek itu ada kebijakan yang fleksibel sama yang restriktif ya. Kalau yang bisa dilihat dari dua sisi, dari jumlah investasi pada aktiva lancar dan juga pada alternatif pembiayaannya atau sumber pembiayaannya ya. Kalau yang tadi yang jumlah investasi pada aktiva lancar, dia dikatakan fleksibel jika jumlah aktiva lancarnya cukup besar, dan dia dikatakan restriktif jika jumlah aktiva lancarnya sedikit. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi pendanaan aktiva lancar, dia dikatakan fleksibel jika aktiva lancar itu dibiayai juga dengan hutang jangka panjang selain dengan hutang jangka pendek. Sedangkan dia dikatakan restriktif jika aktiva lancar itu hanya dibiayai atau lebih besar proporsi pembiayaannya dilakukan oleh hutang jangka pendek aja, gitu ya. Ini tadi ya, jadi idealnya memang aset-aset lancar itu dibiayai oleh hutang jangka pendek, ya. Ya malah kadang-kadang kita tadi ya, net working capital-nya itu diusahakan zero, berarti impas gitu ya, berarti hutang lancar sama aktiva lancar itu kalau bisa itu impas. Jadi kita mencoba mematchingkan gitu. Ntar di sini ada deh kayaknya. Nah ini ya kalau kita lihat ya di sini ya, ini ya. Ini ada contoh nih, ini katakan ini waktu ya, tahun 0 sampai tahun ke-5. Kita bisa lihat ya kalau ini fix asetnya semakin lama semakin bertumbuh ya. Jadi dia untuk perusahaan itu semakin lama semakin bertumbuh, fix asetnya nambah. Nah, fix aset ini tadi ya idealnya dibiayai oleh hutang jangka panjang plus modal sendiri. Nah, ini kalau aktiva lancar itu idealnya dibiayai oleh short term debt. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau di sini adalah contohnya adalah grain elevator. Jadi kalau grain elevator itu maksudnya gini. Jadi itu adalah perusahaan grain itu apa ya sih, kayak bikin tepung gandum gitu ya, terigu. Jadi perusahaan terigu itu bahan bakunya itu apa ya? Kalau terigu itu
Pakai apa sih terigu? Terigu itu bahan bakunya apa ya? Tepung terigu itu loh. Apa ya bahan bakunya? Kayak apa? Terigu tuh saya nggak tahu tuh. Singkong bukan? Singkong saya nggak tahu ya. Pokoknya ada bahan baku ya untuk membuat terigu gitu ya. Nah, terigu itu biasanya perusahaan yang memproduksi terigu ya, gandum, itu dia akan kalau misalnya itu kan yang bahan bakunya itu kan musiman. Artinya kan ada dia waktu dia untuk menanam terus sampai dia panen kan gitu ya. Nah, biasanya si perusahaan itu akan membeli bahan bakunya itu kan pada saat panen. Jadi bahan bakunya begitu dia panen, dia akan membeli dalam stok yang besar ya kan gitu. Membeli stok yang besar sehingga persediaannya itu kemudian naik ya, kemudian naik ya. Jadi persediaan itu naik pada saat panen bahan bakunya panen. Kemudian seiring waktu kan apa namanya? Persediaannya makin lama makin turun karena penjualan kan. Persediaannya kemudian dijual, diproduksi menjadi gandum, terus kemudian apa namanya terigunya kan makin lama makin turun. Nanti pada saat waktu panen berikutnya, kemudian dia beli lagi kan persediaan lagi gitu. Jadi persediaannya kemudian naik lagi. Terus kemudian persediaannya nanti dijadikan gandum, lama-lama berkurang, terus nanti naik lagi kan, begitu panen dia naik lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini tadi. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, karena dia tadi waktu panen itu di bawah 1 tahun, ya jadi kita bisa ngelihat nih, kita usahakan bahwa si inventory-nya tadi itu dibiayai dengan hutang jangka pendek karena dia di bawah 1 tahun. Kan kita tahu tadi si gandumnya tadi tuh, si bahan bakunya tadi pakai singkong atau pakai apa saya nggak tahu, itu jangka waktu panennya kan nggak lebih dari 1 tahun ya. Kalau singkong itu mungkin dalam berapa bulan itu udah panen lagi ya. Sehingga apa? Sehingga si perusahaan itu bisa memperkirakan loh. Siap memperkirakan, bahan baku itu misalnya dalam jangka waktu setiap sekian bulan sekali itu akan datang. Jadi dia akan mengusahakan mencoba mematchingkan untuk pembayaran hutang dagang atau dia akan meminjam uang dari bank untuk membayar pembelian bahan baku itu menyesuaikan dengan waktunya. Jadi kayak gitu tuh bisa diperkirakan gitu. Kapan dia memerlukan untuk membayar kas, kapan dia memerlukan kas untuk membayar dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada yang chat sebentar. Oh, gandum Bu, bukan singkong. Oke ya. Oke. Oke, itu tadi ya. Jadi itu idealnya tuh seperti itu ya. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi kita tadi seperti saya barusan tadi bilang ya, jadi kita mencoba untuk mematchingkan, jadi mencoba untuk mencocokkan waktu maturity-nya. Jadi tadi saya bilang ya, begitu inventory kita habis, kita tahu kapan kita harus membeli inventory baru atau kita membeli bahan baku baru. Di saat itulah kita mengeluarkan, misalnya kita mengajukan tadi pinjaman baru gitu, tapi jangka pendek karena kita udah tahu nih jangka waktunya 1 tahun. Jadi seperti kayak gitu ya, kita bisa matchingkan ya. Jangan sampai kita menggunakan hal-hal yang salah. Jadi membiayai aktiva tetap dengan hutang jangka pendek itu nggak cocok gitu ya. Itu perusahaan itu bisa mengalami masalah di kemudian hari. Itu kayak ini nih, perusahaan yang ini nih, si perusahaannya si Olympia and York ini ya. Jadi dia jadi asetnya itu adalah office tower ya, jadi gedung ya, tapi kemudian dia membayar gedung ini ya aktiva tetap ya, gedung itu kemudian dibiayai dengan short term bank loan ya, dengan dengan hutang jangka pendek, hutang lancar ya. Kemudian itu tadi dia finance bisa ke krisis ya, bisa ke bankruptcy ya akhirnya gitu ya. Jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan kapan matching kapan kita harus meminjam uang ya, kapan
atau berapa untuk maksudnya gini. Jadi aktiva yang mana itu dibiayai dengan hutang apa, dengan waktunya yang kita itu sebenarnya bisa diperkirakan. Nah, ini contohnya nanti di berikutnya nih di di cash budgeting ya nanti ya. Nah, ini tadi ya saya bilang tadi. Jadi sekarang itu udah banyak sekali teknik seperti just in time ya, just in time inventory itu tahu tadi ya. Jadi begitu, kalau perusahaan-perusahaan yang sekarang itu udah rata-rata itu pakai just in time semua, just in time inventory. Jadi dia nggak ada lagi yang namanya penyimpanan inventory di gudang itu udah nol. Ya, jadi begitu inventory-nya habis, baru dia begitu habis inventory baru datang. Terus nanti diproduksi langsung terjual lagi. Jadi nyimpen inventory itu nggak ada gitu ya. Jadi just in time. Terus bisnis ya, bisnis B2B sales itu juga teknik-teknik yang untuk mengurangi mengurangi kayak piutang dan lain sebagainya ya. Itu semua hal-hal tersebut itu adalah teknik-teknik yang itu tadi udah arahnya itu kepada yang restriktif. Ya, restriktif tadi apa? Restriktif itu yang cenderung cenderung aktiva lancarnya lebih sedikit. Jadi mengurangi persediaan, mengurangi piutang, mengurangi kas, itu arahnya ke sini tuh udah semuanya tuh lebih kepada cenderungnya lebih kepada restriktif dibandingkan yang fleksibel gitu ya. Ada pertanyaan sampai sebelum kita masuk ke bagian berikutnya? Ya, oke. Kalau nggak ada, kita langsung masuk berikutnya ya, cash budgeting. Nah, jadi cash budgeting atau penganggaran kas itu erat sekali ya hubungannya dengan keuangan jangka pendek. Jadi tadi ya sebelumnya kan tadi kita udah mencoba untuk melacak sumber-sumber kas itu dari mana, kemudian kasnya itu digunakan apa. Nah, ini ada kaitannya dengan itu adalah kita membuat anggaran kasnya. Nah, ini ada contohnya itu di 27 ya. Oh ini. Nah ini ya contohnya. Contohnya kita langsung masuk pada contoh. Ini ada perusahaan yang memproduksi mainan. Terus, oke, tadi sebelum saya masuk, saya mau bilang dulu bahwa kalau kita membuat sebuah anggaran kas dalam anggaran kas itu memberikan kita informasi ya kapan kita perlu dana ya, kapan kita memerlukan tambahan dana dan kapan dana itu berlebih sehingga kita bisa berinvestasi, bisa menginvestasikannya gitu ya. Jadi kelihatan ini nanti di cash budget ini, di anggaran kas ini, apakah kita kelebihan dana atau kita kekurangan dananya. Ya, sekarang kita lihat tadi ini adalah contohnya adalah perusahaan Fun Toys. Jadi perusahaannya kalau dari namanya itu ada perusahaan mainan ya. Terus dia juga ini ada ada asumsi bahwa dia ada minimum cash. Ya, jadi saldo kas minimumnya itu 5 juta. Ini adalah ini asumsinya. Oke. Kita lihat dulu di sini. Ya, nah ini adalah perkiraan penjualan ya, perkiraan penjualan jadi sales forecast untuk tahun berikutnya. Perkiraan penjualan berarti kan belum terjadi ya, masih perkiraan penjualan untuk tahun berikutnya. Itu dibagi berdasarkan triwulanan ya, jadi 3 bulan, setiap 3 bulan. Nah, ini penjualannya, perkiraan penjualannya pada triwulan pertama 100, kedua 200, 3 150, ini juga 100. Nah, kita tahu nih, ini ada keterangan di sini bahwa fiscal year-nya, jadi tahunnya itu dimulainya 1 Juli. Ya, berarti dia mulai perhitungannya itu di pertengahan tahun ya, di pertengahan. Sehingga musiman ya, secara musiman bahwa penjualannya di triwulan berikutnya di triwulan kedua itu akan meningkat karena apa? Karena Natal. Natal kan biasanya mau membelikan hadiah-hadiah permainan ya untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi peningkatan itu kemudian akan meningkat di akhir
triwulan kedua. Ya, karena ini tadi dimulainya di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi peningkatan itu akan meningkat, penjualannya meningkat, diperkirakan meningkat di akhir triwulan kedua, ya. Terus ini ada untuk triwulan ketiga 150, terus di triwulan keempat 100. Oke. Nah, terus ini tadi Fun Toys-nya tadi dia menjual kepada department store. Jadi dia menjual kepada kayak mall-mall gitu secara kredit. Jadi penjualannya itu selalu secara kredit, sehingga kalau secara kredit dia tidak langsung menerima pembayaran. Ya, pembayarannya itu kemudian nanti, berarti dia piutang. Ya, dia akan punya piutang. Terus ini collection periodnya 90 hari. Jadi waktu untuk pembayaran piutangnya itu adalah selama 3 bulan. Berarti bisa dikatakan kalau penjualannya di triwulan pertama, pembayaran itu baru akan dilakukan di triwulan kedua. Karena apa? Karena waktu collection periodnya itu 3 bulan, 90 hari. 90 hari 3 bulan ya. Berarti kalau penjualan di triwulan 1, maka pembayarannya itu akan dilakukan akan diterima pada triwulan berikutnya. Asumsinya gitu ya. Terus ya kan berarti betul ya, persen itu di bulan berikutnya. Oke. Jadi penagihan ya, jadi collection-nya itu sama dengan ya, sama aja ya. Oke, ini terus nah ini tahu ya kita tadi ending sebentar. Oke. Jadi ada piutang akhir ya, ada piutang awal, piutang akhir itu sampai awal ditambahin kita lihat dulu contohnya. Ada rumusnya ending account receivable, jadi piutang di akhir periode, ya piutang di akhir periode itu sama dengan piutang di awal periode ditambahkan dengan penjual ya dikurangi dengan pembayaran. Ya, jadi sini 40. Kemudian collection-nya tadi katakanlah ini mulainya dari sini ya. Cash collection-nya katakanlah ini dari penjualan periode sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini cash collection ya di periode kedua itu sama dengan 100 karena apa? Ini adalah tagihan atau pembayaran dari penjualan dari triwulan berikutnya. Yaitu triwulan sebelumnya. Jadi triwulan ini penjualan si sales di triwulan pertama itu dibayarkan di triwulan berikutnya. Sama di sini 200 penjualan di triwulan kedua itu akan dibayarkan di triwulan ketiga. Penjualan 150 di triwulan ketiga itu akan dibayarkan di triwulan keempat dan seterusnya gitu. Tadi asumsinya gitu. Ya, terus ini tadi ini asumsinya 100 semua ya. Jadi collection 100 sama dengan 100. Jadi ending receivable-nya 100. Kalau yang ini berarti berapa ending receivable-nya? Sama ya. Ending receivable-nya starting-nya tadi 100 ditambah sales 200 dikurangin 100 dan seterusnya. Oke, dapat. Nah, sekarang kita ini sources ya. Jadi ini adalah sumber pemasukannya tadi, sumber cash. Nah, sekarang ini adalah pengeluaran cash-nya. Kita hitung ya pengeluaran cash-nya, kita mulai dari sini tadi. Sales-nya udah jelas ya, sales-nya tadi sama 100, 200, 150, 100. Kemudian ini dilakukan pembelian, ini kayaknya harusnya ada keterangannya nih. Kayak ini ya. Purchases
Ini nih, purchase sama dengan berarti setengah dari penjualan penjualan triwulan sebelumnya ya. Jadi ini tadi katakanlah ini karena first quarter ya dianggapnya purchasesnya segini ya. Setengah ya, setengah dari purchase sama dengan setengah dari next quarter sales forecast next quarter berikutnya. Oh, jadi kalau next quarternya nih ya, jadi ini tadi triwulan pertama nih, triwulan pertama purchase-nya berapa? Setengah dari yang penjualan periode berikutnya. Jadi kalau misalnya triwulan berikutnya 200, purchase-nya dia katakan dia akan membeli bahan baku setengahnya. Jadi salah. 200 setengahnya itu 100. Terus kalau 150 setengahnya 75, 100 itu setengahnya 50 dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini katakanlah mungkin berikutnya kan 100 ya, 100 setengahnya 50 gitu ya. Jadi purchase di sini ada keterangannya, jadi ada asumsi bahwa pembelian itu sama dengan setengah dari penjualan triwulan berikutnya gitu ya. Nah sekarang terus juga ada keterangan juga nih, ada asumsi juga payments itu sama ya, jadi pembayaran itu sama dengan pembelian dari atau penjualan ya, pembayarannya berarti maksudnya pembayaran kita ya, kita yang bayar bahan mentah, kita pembayaran kita itu adalah sama dengan pembelian periode yang sebelumnya ya. Kita lihat dulu sini. Oke, jadi uses of cash, payments ya, jadi kita pembayaran dari piutang. Tadi ada keterangannya tadi udah ya, yang ini ya tadi ya. Ada keterangan lagi nggak? Accounts payable. Oh ya, ini ya accounts payable tadi ya. Accounts payable setengah last quarter purchases. Oh, last quarter purchases ini ya. Berarti anggaplah berarti last quarter-nya triwulan tahun yang berikutnya itu setengah sama ya. Jadi 50-50. Yang ini payments dari hutang kita itu sama dengan yang sebelumnya purchase-nya 100, ini sama dengan 75, ini 75, ini 50, ini 50 ya. Terus wages-nya ini diketahui ya kayaknya ya, wages ya katakanlah ini diketahuin ya, sudah diketahui wages-nya, taxes, expenses-nya dan lain-lain sebagainya untuk triwulan 1, 2, 3, 4. Terus ada capital expenditures, ada nggak capital expenditures? Nggak ada ya. Oh, terakhir aja. Ini ada capital expenditure, berarti ada penganggaran modal itu nanti di akhir tahun di triwulan terakhir sebesar 100 ini ya. Jadi di triwulan 1, 2, 3 itu enggak ada, tapi di triwulan keempat itu ada capital expenditure ya, major 100. Terus long term finance-nya ini 10 ya kategori. Oh, ini adalah hutang ya, hutangnya hutang dan dividen, katakanlah ini sudah diketahui ya, 10, 10, 10. Oke, jadi kita tinggal ngitung nih ya. Jadi penggunaan dana, kita menggunakan dana itu untuk apa? Untuk membayar ini tadi ya, membayar hutangnya 50, terus membayar gaji, membayar pajak, membayar biaya lainnya 20, terus juga membayar bunga dan juga bayar dividen 10. Berarti totalnya 5, 7, 80. Ini juga nih, di triwulan kedua bayar hutang dagang 100, bayar gaji dan lain-lainnya 40. Ya, jadi ini kelihatan ya di sini. Nah, ini ya totalnya ini tadi 80, 150, 115, 180. Nih ya. Jadi tadi kalau ini tadi ini adalah total receipt tadi dari yang penerimaan ya, ending receivable yang ini total receipt. Oh ini. Total receipt. Total receipt ini penerimaan. Oh ini cash collection-nya ya. Ini ya kita nerimanya tadi ini 100, 100, 200, 150 ya. Triwulan itu, kemudian ini ada penggunaannya tadi yang ini ya. Jadi ini penerimaannya segini, pengeluarannya segini.
kayak di sini. Ya, ini tadi penerimaannya untuk triwulan 1, 2, 3, 4, terus pengeluarannya ini tadi segini. Jadi kelihatan nih cash flow-nya, kita kurangin bahwa ternyata bahwa pada periode pada triwulan pertama itu ada cash flow-nya positif ya. Kalau triwulan kedua itu cash flow-nya negatif. Triwulan ketiga itu positif, triwulan keempat positif. Tapi kalau kita hitung ya kumulatif ya sekarang ya. Nah, sekarang yang ini kumulatif tadi 20 ya, 20. Terus kita harus mempertahankan tadi minimum cash flow-nya tadi 5. Minimum saldo kas-nya tadi minimumnya harus 5. Sehingga kumulatifnya itu masih surplus 15 gitu ya, 15. Kemudian 15 ini tadi, kalau tadi kan kita lihat ya di triwulan kedua, net cash flow-nya tadi minus 50. Tapi kan kita ada kelebihan 20 ya, kelebihan 20. Jadi minus 50 ditambah 20, kemudian kalau kita kumulatifkan itu menjadi minus 30. Ya, minus 30. Kalau kita mau mempertahankan minimum saldo kas 5, berarti harusnya saldo kasnya tadi menjadi defisit yang kurang 35 gitu. Kita lihat di sini triwulan ketiga. Triwulan ketiga tadi net cash flow-nya positif 85. Kumulatif ya di tahun di periode berikutnya, di triwulan berikutnya tadi minus 30. Berarti 85 dikurangi 30, kumulatifnya 55. Kalau kita mempertahankan saldo kas minimumnya 5, berarti saldo kas ya kumulatifnya surplusnya masih kelebihan 50. Terus berikutnya nih kalau kita hitung-hitung di triwulan keempat net cash flow-nya negatif minus 30, tapi di triwulan sebelumnya ada kelebihan 55. Berarti minus 30 ditambah 55 menjadi positif 25. Kita mempertahankan saldo kas minimum 5 sehingga kumulatif surplusnya itu adalah 20 kasnya gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat apa? Oh, bahwa ternyata kalau di triwulan 1, 3 sama 4 itu akan ada surplus kas. Berarti akan ada kelebihan kas. Tapi di triwulan kedua itu akan ada kekurangan kas. Kita memerlukan kekurangan kas sebesar 35 juta dolar. Nah, dari sini kita bisa melihat apa kesimpulannya? Bahwa kita harus mencari dana atau mencari sumber dana untuk membiayai ini nih. Gitu. Ya, jadi ada kekurangan. Nah, kekurangan ini tadi harusnya dicari kemana? Jadi kita harus memikirkan bahwa untuk kuartal kedua atau triwulan kedua, apakah kita akan meminjam ke bank atau dan lainnya gitu. Tadi gunanya kenapa kita membuat anggaran kas untuk melihat apakah kas itu ada kelebihan atau justru kekurangan. Jika kekurangan, maka kekurangan itu akan ditutupin dari mana? Gitu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikuti ya. Bisa diikuti? Bisa ya? Oke, itu tadi ya. Jadi itu cash budgeting. Jadi itu tadi menginformasikan apakah kita ada kelebihan dana atau kekurangan dana ya. Kalau kita tadi kayak di sini tadi kalau kelebihan dana pada saat ini pada triwulan pertama, ketiga sama 4 ada kelebihan dana, maka kelebihan dana itu bisa kita gunakan untuk berinvestasi misalnya kepada marketable securities ya. Nah, tapi kalau kayak gini kita tahu bahwa di triwulan kedua kita kekurangan dana sebesar ini, bahwa kita harus mikirin dari mana kita akan menutupi kekurangan dana tersebut. Ya. Selanjutnya. Oh, ini tadi ya, apa namanya? Sekarang tadi ya, kalau kita balik lagi, namanya tadi kan kalau kita kekurangan dana nih masalah sekarang. Contohnya kayak gini, kekurangan dana 35 juta dolar. Terus pertanyaannya kemana kita mau menutupi kekurangan dana tersebut. Nah, ini financial plan ya, jadi larinya kemudian sekarang itu ada beberapa cara atau beberapa sumber untuk menutupi atau untuk untuk mencari sumber dana untuk menutupi kekurangan kas yang misalnya kita perlukan gini ya. Jadi balik lagi ke sini.
Ya, kita minjem ya artinya ya, tapi ini apa sih ini? Oh, secured loan. Jadi ada beberapa macam ya. Ada yang ya rata-rata sih ada yang secured loans, ada yang unsecured. Jadi saya pusing lihat ini aja ya. Jadi ada sumber-sumber financing, ada yang unsecured loan, ada yang secured borrowing, ada yang other sources ya. Jadi kalau yang unsecured bedanya sama secured apa? Bedanya di jaminan ya. Kalau yang unsecured berarti dia tanpa jaminan ya. Kalau yang secured berarti dia ada jaminan ya. Terus ada yang sumber-sumber lainnya ya. Nah, contohnya nih. Nah, ini contohnya kan ada. Nih tadi ya. Jadi ada operating loans tadi ya. Jadi pinjaman kita tadi, pinjaman untuk menutupi kekurangan kita tadi, itu tadi bisa unsecured atau yang secured. Ya, itu dijamin berdasarkan jaminannya tadi ya. Kalau yang secured itu berarti ada jaminan ya. Ada jaminannya ini itu bisa di finance itu baik secara assign atau yang namanya factored ya. Kalau yang namanya assign itu berarti dia apa ya? Kalau factored itu dia dijual. Ya, kalau dia factor itu biasanya dijual, tapi kalau dia assign itu berarti kayak apa ya bilangnya ya? Apa ya istilahnya itu ya? Assign itu kayak dia di kayak di apa ya istilahnya tuh? Aduh, kita bahasanya ngikutin bahasa ini ada nggak ya? Nih ya, assign. Jadi dia dikatakan assign itu ini. Jadi kayak apa hak gadai gitu loh. Jadi kita memberikan kita misalnya minjemnya di bank ya, minjem di bank. Terus kalau dia dikatakan assign itu misalnya itu dia itu bank itu atau yang memberikan kita pinjaman itu dia mempunyai hak untuk menggadaikan jaminan kita. Itu dia dikatakan assign. Ya, kalau dia dikatakan factors, ketika piutang-piutang atau piutang-piutang kita itu, misalnya jaminannya piutang ya, berarti dia boleh menjual piutang kita kepada pihak lain. Atau misalnya ketika jaminannya itu berupa persediaan, maka dia mempunyai hak untuk menjual persediaannya juga gitu. Jadi menjual kalau dikatakan factors itu. Tapi kalau dia dikatakan assign, dia juga dia mempunyai hak untuk itu tadi ya melelang gitu ya, untuk melelang utang maupun misalnya inventorinya gitu ya. Jadi secured loans ya, dia dengan jaminan, entah itu dijaminkan dengan piutang maupun untuk dijaminkan dengan persediaan atau jaminan yang lainnya. Terus tadi ada satu lagi adalah yang non secured. Kalau yang non secured itu dia biasanya tanpa jaminan, ya kan? Tanpa jaminan. Kalau yang tanpa jaminan sih biasanya ya ini ya, biasanya lebih kepada perjanjian yang tanpa jaminan. Itu banyak sih kalau biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu sudah berhubungan lama dan berhubungan baik dengan bank atau sumbernya lainnya, maka dia kadang-kadang tidak memerlukan jaminan. Jadi ada yang secured, ada yang non-secured, dan juga ada yang lainnya ya. Jadi contoh lainnya, contoh sumber pendanaan lain itu contohnya adalah commercial papers sama bankers acceptance. Bedanya kalau commercial papers itu akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, jadi dia ada hutang jangka, kita bisa minjem dari perusahaan lainnya. Itu namanya commercial papers. Tapi kalau kita minjem dari bank, dari bank, itu lebih cenderung ke namanya bank acceptance. Tapi biasanya commercial papers itu juga harus ada persetujuan dari bank, bank acceptance ya. Jadi kalau bank acceptance itu dia oleh bank ya, jadi harus memenuhi banyak persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank ya. Tadi kalau commercial papers itu pinjaman dari perusahaan lainnya gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Bu, sebenarnya pengen bertanya tapi yang sebelumnya sih, Bu. Apa?
Boleh. Tadi kan Ibu katakan kalau misalnya pembayaran utang itu kecepatan atau kelamaan itu kan nggak bagus kan, Bu? Iya. Ya, itu ada nggak sih Bu untuk metodenya supaya idealnya pembayaran tuh kapan gitu? Jadi tidak ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada perusahaan di kemudian hari gitu. Pembayaran hutang atau pembayaran piutang? Hut Hutang ya tadi? hutang, Bu. Hutang, kita yang hutang kan, berarti Iya. kita yang punya hutang, kita bayar hutang ya. Nah, jadi tadi sih idealnya kan saya bilangnya kalau misalnya kita dalam hubungannya dengan keuangan jangka pendek, kalau bisa kita tuh menunda pembayaran. Ya, jadi tapi menunda pembayarannya itu jangan sampai kita menundanya itu kemudian menjadi masalah kan gitu ya. Nah, biasanya itu tekniknya itu adalah nanti yang namanya matching tadi. Apa ya? Jadi matching apa sih matching tadi? Mencocokkan antara misalnya gini nih ya, kalau bisa nih. Misalnya kan kita kan membeli bahan baku dari supplier. Nah, kita beli bahan baku kan kalau bisa kan jadi kita beli juga tadi secara kredit kan. Jadi artinya kalau kita beli secara kredit kita yang punya hutang. Nah, kalau bisa kan kita bayar hutangnya tadi tuh agak makin lama, makin ditunda. Nah, pembayaran itu kalau bisa nih, kalau misalnya mau bagus, kita bisa mencocokkan pembayaran hutang kita itu dengan penerimaan dari pembayaran piutang kita. Gitu. Jadi kita bisa ngitung nih, oh kalau saya jual, misalnya kan kita kan jual secara kredit juga nih, atau jual secara kredit atau jual secara tunai atau secara apa, kan kita ada perkiraan penerimaan kas. Nah, penerimaan kas yang kita perkirakan itu kita cocokkan waktunya untuk membayar hutang kita. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak apa ya? Jadi kayak ngimpas gitu loh. Jadi kita membayar hutang kita dengan menggunakan pemasukan dari penjualan kita gitu. Itu idealnya tuh seperti itu. Jadi kita tuh nggak mengeluarkan kas lainnya untuk kan kalau otomatis sih kalau misalnya kita mau membayar hutang kita duluan, berarti kan kita ngeluarin kas yang ada gitu ya. Kita mengambil dari kas yang tersedia yang saat ini ada. Berarti mengurangi dong ya, kita harus bayar hutang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tanpa kita mengurangi kas tadi, kalau bisa tadi kita matching kan tadi ya. Jadi kita mencocokkan waktu kita menerima pembayaran dari penjualan kita. Pada saat itulah pada saat kita menerima penjualan, menerima pembayaran dari penjualan kita atau menerima piutang kita, uang dari piutang itulah kemudian kita bayarkan untuk dihutang. Sehingga apa? Sehingga kita nggak ganggu-ganggu kas. Itu makanya tadi sekarang ini arahnya itu lebih kepada kebijakan perusahaan itu lebih restriktif gitu. Jadi kalau bisa sih nggak sampai kita menyimpan terlalu banyak kas, jangan menyimpan terlalu banyak persediaan, tidak punya piutang yang terlalu besar sekali dan lain sebagainya gitu. Jadi tekniknya itu tadi kalau bisa sih kita mencoba mencocokkan waktu antara kita menerima pembayaran dengan kita melakukan pembayaran juga. Jadi sehingga dengan cara begitu kita tidak mengganggu kas yang ada. Itu idealnya sih seperti itu. Tapi ya itu tadi memerlukan memerlukan cash budgeting yang memang yang sangat-sangat teliti gitu. Ya, untuk bisa memperkirakan kapan kita menerima pembayaran, kapan kita harus melakukan pembayaran. Itu Febri, ya. Gimana? Ada pertanyaan lain? Nah, ini kan kita sekarang ini kan kita udah masuk kepada keuangan jangka pendek. Nah, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, itu materi-materi kita itu akan fokus kepada kas, piutang, sama persediaan. Jadi nanti minggu depan kan kuis dulu ya. Nanti setelah minggu depan, kita akan fokus kepada manajemen kas dan surat berharga. Terus minggu depannya lagi kita akan fokus kepada minggu depannya lagi kita akan fokus kepada manajemen persediaan. Jadi kita fokus kepada tiga pos pada aktiva lancar secara lebih detail lagi minggu berikutnya. Urutannya sih gitu sih. Oke, ada pertanyaan lainnya?
Bisa diikutin nggak sih? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi keuangan ini sih kalau manajemen keuangan tuh sebenarnya menyenangkan ya, menyenangkan materinya karena apalagi kalau kayak kalian ya akuntansi itu memang cenderung arahnya ke sini ya. Jadi sebenarnya kita enak gitu, banyak analisis, banyak yang banyak pengetahuan di mana kita bisa mengelola keuangan perusahaan gitu. Jadi nggak mulu yang ngitung gitu ya, nggak mulu yang ngitung, tapi lebih pada nganalisis kayak gini seandainya tadi pertanyaan-pertanyaan itu udah mulai muncul ya, kayak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Febri dan lainnya. Oh ya, kalau gini gimana nih kalau seandainya piutangnya lebih panjang, waktunya gimana? Kalau misalnya persediaannya gini seperti apa? Nah, itu nanti minggu-minggu depan itu kita akan fokus pada setiap posnya satu-satu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Hari ini ya, minggu depan kita offline, kita kuis materi 1 2 3 ya, capital budgeting and cash flow, capital budgeting techniques, sama yang hari ini ya. Hari ini adalah apa nih? Hari ini judulnya saya lupa. Planning and short term